Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Berikut merupakan penjelasan dari kesimpulan pelajaran firman Tuhan sepanjang pekan ini, yaitu pelajaran ke-13 tanggal 21 hingga tanggal 27 bulan Maret tahun ke-2026. Bapak Ibu yang terkasih, pembahasan pelajaran pekan ini berangkat dari penegasan dalam kitab Kolose 4 ayat 7 sampai 18 yang menunjukkan bahwa pelayanan Kristen bukanlah usaha individu, melainkan sebuah kerjasama tim yang dilandasi oleh kasih yang tulus. Rasul Paulus menutup suratnya dengan menyebut nama-nama rekan sekerjanya sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam pelayanan Injil. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang erat dan saling mendukung sangat penting dalam pertumbuhan jemaat. Kasih Paulus kepada jemaat Kolose tercermin dalam perhatiannya terhadap keadaan mereka dan kerinduannya agar mereka tetap teguh dalam iman. Dia tidak hanya mengajar Bapak Ibu, tetapi juga membangun relasi yang menguatkan secara emosional dan rohani. Pelayanan yang efektif selalu melibatkan hubungan yang sehat antara pemimpin dan jemaat. Saudara sekalian, kerjasama tim dalam pelayanan terlihat jelas melalui peran setiap orang seperti Tihikus, Onesimus, dan Epafras yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Paulus menyebut mereka sebagai saudara yang dikasihi dan hamba yang setia, yang menunjukkan adanya kepercayaan dan penghargaan dalam tim tersebut. Hal ini mengajarkan bahwa keberhasilan pelayanan tidak ditentukan oleh satu orang saja, tetapi oleh kesatuan dalam keberagaman peran. Setiap anggota tim memiliki kontribusi yang unik sesuai dengan karunia yang diberikan Tuhan. Dalam konteks gereja masa kini, prinsip ini tetap relevan karena pelayanan membutuhkan keterlibatan semua anggota jemaat. Setiap orang percaya dipanggil untuk berpartisipasi aktif dalam misi gereja. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus sendiri memberikan teladan tentang pentingnya kerjasama tim melalui peristiwa penangkapan ikan yang ajaib. Dalam Lukas ke-5, para murid yang awalnya gagal menangkap ikan, akhirnya berhasil ketika mereka bekerja sama dan menaati perintah Yesus. Mereka bahkan harus memanggil perahu lain untuk membantu karena hasil tangkapan yang begitu banyak. Peristiwa ini menjadi simbol bahwa pelayanan akan menghasilkan buah yang besar jika dilakukan bersama-sama dan dipimpin oleh Tuhan. Kerjasama tidak hanya meningkatkan efektivitas, tetapi juga memperkuat iman dan kebersamaan. Hal ini menegaskan bahwa dalam pelayanan tidak ada ruang untuk individualisme. Setiap orang membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama dalam Kristus. Saudara terkasih, selain kerjasama tim, tujuan utama pelayanan adalah membawa jemaat kepada kedewasaan rohani yang penuh dalam Kristus. Paulus menekankan agar jemaat berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan berkeyakinan penuh yang menunjukkan adanya proses pertumbuhan iman yang berkelanjutan. Kedewasaan rohani bukan berarti kesempurnaan tanpa dosa, tetapi kehidupan
yang terus bertumbuh dalam pengenalan akan kehendak Tuhan. Hal ini mencakup hidup yang berkenan kepada Tuhan, menghasilkan buah dalam perbuatan baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan akan Allah. Pemimpin gereja memiliki tanggung jawab besar untuk membimbing jemaat menuju kedewasaan tersebut. Pelayanan harus berfokus pada pembinaan rohani yang berkelanjutan. Bapak Epafras menjadi contoh nyata dari seorang pelayan yang berkomitmen dalam mendukung pertumbuhan rohani jemaat melalui doa. Meskipun ia tidak selalu hadir secara fisik, ia tetap bergumul dalam doa bagi jemaat Kolose. Ini menunjukkan bahwa pelayanan tidak selalu harus dilakukan secara langsung, tetapi juga dapat dilakukan melalui dukungan doa yang sungguh-sungguh. Doa merupakan kekuatan yang menghubungkan pelayanan manusia dengan kuasa Tuhan. Dalam konteks kehidupan gereja saat ini, setiap anggota jemaat dapat berkontribusi melalui doa, bahkan ketika mereka tidak terlibat secara langsung dalam pelayanan lapangan. Tidak ada alasan untuk tidak terlibat dalam misi gereja. Semua orang memiliki peran penting dalam rencana Allah. Saudara terkasih, pelajaran ini juga menyoroti pentingnya memberikan kesempatan kedua dalam pelayanan. Sebagaimana yang terlihat dalam kisah Markus, Paulus yang sebelumnya menolak Markus akhirnya menerima kembali dan bahkan menganggapnya sebagai rekan sekerja yang berguna. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan Kristen harus dilandasi oleh kasih, pengampunan, dan kesempatan untuk bertumbuh. Tidak ada pelayan yang sempurna, dan setiap orang dapat belajar dari kesalahan mereka. Sikap terbuka terhadap pemulihan sangat penting dalam membangun tim pelayanan yang sehat. Gereja menjadi tempat pertumbuhan, bukan penghakiman. Hal ini mencerminkan kasih Kristus yang memulihkan. Di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, kisah Demas menjadi peringatan serius tentang bahaya mencintai dunia lebih daripada Tuhan. Demas meninggalkan pelayanan karena terpikat oleh nilai-nilai duniawi yang bersifat sementara. Hal ini menunjukkan bahwa materialisme dan keinginan dunia dapat melemahkan komitmen seseorang terhadap pelayanan. Paulus dengan tegas mengingatkan agar orang percaya tidak menaruh harapan pada kekayaan, tetapi kepada Allah. Kasih kepada dunia dapat mengikis kasih kepada Tuhan secara perlahan. Oleh karena itu, setiap orang percaya harus waspada terhadap godaan dunia. Kesetiaan dalam pelayanan hanya dapat dipertahankan melalui hubungan yang dekat dengan Kristus. Saudara, kasih kepada Yesus menjadi kunci utama untuk menjaga iman dari pengaruh dunia yang negatif. Ketika seseorang memiliki kasih yang mendalam kepada Kristus, ia akan memiliki kekuatan untuk menolak kompromi dengan nilai-nilai dunia. Kasih ini juga mendorong seseorang untuk terlibat aktif dalam pelayanan dan misi gereja. Orang yang merindukan dunia yang akan datang akan hidup dengan bijaksana, adil, dan saleh di dunia sekarang ini. Dengan demikian, saudara, orientasi hidupnya tidak lagi pada hal-hal duniawi, tetapi pada hal-hal yang kekal. Kasih kepada Kristus menjadi motivasi yang murni dalam pelayanan. Hal ini menuntun orang percaya untuk hidup
sesuai dengan kehendak Tuhan, Bapak Ibu terkasih. Dalam kehidupan praktis, jejaring sosial memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan dan kesaksian. Paulus menunjukkan bahwa hubungan yang baik dengan rekan sekerja sangat membantu dalam penyebaran Injil. Setiap orang memiliki lingkaran relasi yang dapat digunakan sebagai sarana untuk bersaksi. Melalui hubungan yang sehat, Injil dapat disampaikan dengan lebih efektif dan relevan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, orang percaya harus membangun relasi yang positif dan saling mendukung. Jejaring sosial bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kemuliaan Tuhan. Dengan demikian, setiap hubungan dapat menjadi alat untuk pelayanan. Saudara yang terkasih, kesimpulannya bahwa pelayanan Kristen adalah kerjasama tim yang berfokus pada pertumbuhan rohani jemaat menuju kedewasaan dalam Kristus. Setiap anggota memiliki peran penting, baik melalui tindakan langsung maupun melalui doa dan dukungan. Kasih menjadi dasar utama dalam membangun hubungan dan menjaga kesatuan dalam pelayanan. Namun, orang percaya juga harus waspada terhadap godaan dunia yang dapat melemahkan komitmen mereka. Kasih kepada Yesus menjadi kekuatan untuk tetap setia dan tidak berkompromi dengan nilai-nilai dunia. Dengan demikian, setiap orang dipanggil untuk terlibat aktif dalam misi Tuhan dengan hati yang penuh kasih dan kesetiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sampai di sini penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.